Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadithihi innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minas syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiquna al-jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatid, para orang tua, wabil khusus ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus lainnya, hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh dan ta'lim subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, mengawali taklim kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah besar, anugerah agung yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apakah anugerah besar, anugerah agung itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayah tersebut, alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita yang panjang tadi yang telah dipanjatkan oleh imam kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sholat, berzikir dan berdoa, Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita, insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Karena kita ingin mendapatkan kesempurnaan hadiah besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadiah waktu subuh.
awal waktu subuh di sepertiga malam, Allah turun ke alam dunia dan Allah menawarkan 3 perkara kepada kita. Siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya, sebesar apapun dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku ampuni. Siapa di antara mereka yang punya dosa besar, di sepertiga malam mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tobatnya. Dan siapa mereka yang punya hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat subuh ini sholat yang paling sedikit rakaatnya, akan tetapi paling besar pahalanya. Tidak ada sholat yang mengalahkan besar pahalanya, mengalahkan sholat subuh. Hanya dengan 2 rakaat sholat subuh yang diberjamaahkan, Allah memberikan pahala seolah-olah sholat semalam sunyi. Kemudian lebih jauh daripada itu, bahwa barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah fi zimatil, dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini oleh kita bahwa 24 jam ke depan kita dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih hebat kalau seseorang sudah mendapat jaminan daripada Allah, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita 24 jam ke depan dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menutup waktu subuh ini dengan sholat isyraq. Hanya 2 rakaat sholat isyraq. Sebagian ada yang mengatakan 4 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Akan tetapi pahalanya luar biasa. Mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umroh tamah. Kalau Rasulullah SAW sudah mengulang-ulang sempurna sampai 3 kali diulang, bahwa yakini bahwa sholat isyraq yang biasa kita lakukan betul-betul mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umroh yang sempurna. Tidak ada di waktu-waktu yang lain. Ini hanya ada di waktu subuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk dalam satu majelis yang sangat besar, yang kedudukan kewajibannya lebih tinggi dari sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, yaitu thalabul ilmi. Majelis ini lebih besar dari majelis MPR di Jakarta, lebih besar dari majelis Gedung Putih di Amerika Serikat, majelis permusyawaratan bangsa-bangsa. Walaupun mungkin yang datang ke DPR, MPR pakai jas, pakai dasi, pakai BMW, pakai Mercy, pakai Alphard. Apalagi yang datang ke Amerika Serikat di majelis permusyawaratan bangsa-bangsa, mereka datang bukan pakai mobil lagi, mereka datang pakai pesawat. Ada yang charter, bahkan mungkin ada yang pribadi. Akan tetapi majelis itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ini paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah sudah uraikan berkali-kali bahwa hebatnya majelis ini. Baru melangkahnya saja Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan kita seolah-olah sedang jihad fi sabilillah. Tidak ada amalan yang tinggi pahalanya mengalahkan amalan jihad fi sabilillah. Karena orang yang jihad fi sabilillah
Kalau ia mati, ia wafat, syahid. Kalau bapak sekarang meninggal dunia, jangan diragukan, syahid. Orang yang mati syahid tidak usah diganti bajunya dengan kain kafan, karena tidak ada baju yang paling suci mengalahkan baju yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah dimandikan. Tidak ada badan yang paling suci mengalahkan badan yang dipakai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid tidak usah disolatkan, langsung kubur. Allah telah merindukan kedatangan. Surga telah merindukan kedatangan. Kalau kita bertanya, siapakah mereka yang sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, mereka yang berangkat dari rumahnya datang ke masjid ini berniat di samping untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, akan tetapi berniat untuk thalabul ilmi. Kalau tidak percaya, mati aja sekarang. Gitu. Bulan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab. Abah sudah bawa kita tauhid, tapi kita ingin mendapatkan berkah dari bulan ini. Bulan yang lalu Abah tidak bisa datang karena dalam keadaan sakit. Sekarang pun masih sesungguhnya belum sembuh secara sempurna. Tapi kecintaan Abah kepada jamaah, rasanya tidak ketemu 2 bulan seperti tidak ketemu 1 tahun. Pengen ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Hidayah. Apalagi berjumpa dengan Syekh Husain selaku hafiz, orang yang harus kita cintai dan harus kita dekati. Seorang hafiz itu mendapatkan jaminan masuk surga. Bahkan bukan mendapatkan jaminan masuk surga, ia dapat menjamin sedikitnya 10 keluarga masuk surga. Artinya hafiz itu dapat memberikan syafaat sedikitnya kepada 10 keluarganya. Dan seorang hafiz itu juga dapat memberikan syafaat kepada siapa? Kepada mereka yang mencintainya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan nanti di akhirat seseorang itu dengan seorang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama imam kita, pastikan kita disyafaati oleh beliau untuk ditarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Abah ketika dekat dengan beliau, dan apalagi beliau sempat datang ke rumah Abah undang ke majelis Abah di Sadeng. Abah sejak itu dulu cintanya kepada abangnya Syekh Ali Jabir ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adenya. Dulu jauh di Jakarta, sekarang dekat ada di sini. Jadi kalau Abah aja cinta kepada beliau, kalau orang yang dekat di sini tidak cinta kepada beliau, kata Roma Irama, terlalu. Gitu. Mudah-mudahan kita cinta sama ulama, cinta sama orang-orang soleh, cinta sama para hafiz, para alim. Insya Allah. 14,5 abad yang silam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Luar biasa nih ayat. Sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Tentu kita bertanya, 12 bulan yang dimaksud oleh ayat ini, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 12 bulan yang mana? Jawabannya bukan 12
bulan yang dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang ke-12 Desember. Bukan bulan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 12 bulan. Bahkan oleh Allah diteruskan ayatnya, ketika aku usai menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya 12 bulan itu betul-betul diciptakan oleh Allah ketika Allah usai menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi 12 bulan yang mana? 12 bulan yang dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Tentu kita bertanya, kalau yang dimaksud 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan yang dimulai dari Muharram, yang ke-12 bulan adalah Dzulhijjah, kemudian 12 bulan yang dimulai dari Januari, dan yang ke-12 bulan Desember, itu bulan-bulan apa? Bulan apa, Pak? Nggak tahu. Itu kalau kata orang Sadeng, orang Jasinga, karena bahasanya kasar, bulan juring. Bulan juring. Apa-apa abah mau ngomong tegas aja biar kita tahu semuanya. Kenapa disebut bulan juri? Kata orang Sadeng, biar nanti kalau mau nyalahin orang Sadeng, dan salah satu orang Sadeng abah nanti, abah bertanggung jawab menyampaikan ini. Karena bulan-bulan itu diciptakan oleh mereka yang memang mau bersaing dengan Allah, diciptakan oleh mereka-mereka yang musuh Allah. Kira-kira bahasanya, kalau Allah bisa ciptakan 12 bulan, emang gue kagak bisa? Mereka ciptakan 12 bulan yang diambil daripada nama-nama pastur yang diagungkan oleh mereka, nama-nama kaisar yang diagungkan oleh mereka. Yang abah ingin tanya kepada bapak-bapak, lebih hafal bulan Jurig atau lebih hafal bulan Ogo? Kalau lebih hafal bulan Jurig, istighfar banyak-banyak. Sadar nggak sadar bahwa kita telah turut mengagungkan yang diagungkan oleh mereka. Betul. Januari itu adalah nama seorang pastur Januar namanya, dan seterusnya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan-bulan, di dalam bulan itu syarat dengan sejarah, syarat dengan makna, syarat dengan tarbiyah kepada kita sebagai hambanya. Yuk kita teruskan. Minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 12 bulan yang aku ciptakan, ada 4 bulan al-hurum. Kita ngaji bahasa Arab sekarang. Di dalam kaidah lughah al-Arabiyyah, ketika kata-kata al-haram dihubungkan dengan tempat atau dihubungkan dengan waktu, itu maknanya berubah dari haram menjadi kiram, dari al-haram menjadi al-kiram. Dari haram maknanya menjadi mulia. Jadi kalau Masjidil Haram
Karena kata al-haram dihubungkan dengan tempat, maknanya bukan masjid yang haram, tapi maknanya masjid yang mulia. Kalau Masjidil Haram bermakna dengan masjid yang haram, nggak boleh kita ke sana. Haram. Saking mulianya itu masjid, sehingga menebar kemuliaan kepada tempat di mana masjid berada. Mekah jadi al-mukarramah, Mekah yang penuh kemuliaan karena berdiri masjid yang mulia. Kemudian yang kedua, apabila dihubungkan dengan waktu, berubah maknanya. Syahrul haram bukan bulan yang haram, menjadi bulan yang mulia. Kalau ada orang mengatakan di bulan itu bulan yang haram berperang, haram melakukan kegaduhan, karena kita menghormati bulan itu, karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan. Dari situ mulainya. Seperti kita haram bergaduh di masjid, haram bertengkar di masjid. Di masjidnya tidak boleh gaduh, tidak boleh bertengkar, karena masjid tempat yang dimuliakan. Jadi keluar kata-kata haram itu karena memuliakan tempat, memuliakan waktu. Jadi karena bulan itu dimuliakan oleh Allah, sehingga kita haram bertengkar, seperti haramnya bertengkar di bulan Rajab. Jadi kalau bapak pulang dari masjid, ada sesuatu di rumah sehingga bapak hampir-hampir marah, ingat Rajab, saya harus muliakan bulan Rajab sehingga saya urungkan tidak marah sama istri, tidak marah sama tetangga, tidak marah sama anak, memuliakan bulan Rajab. Contoh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan apa saja? Tentu tidak boleh mengada-ada. Ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil hadis, ada tafsirul hadis bil hadis. Ada Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, yakni dijelaskan oleh ayat lain. Ada Al-Quran dijelaskan oleh hadis, ada hadis dijelaskan oleh hadis lain. Namanya tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis, tafsirul hadis bil hadis. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 bulan yang dimuliakan. Ini namanya tafsirul Quran bil hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang sangat panjang, tapi Abah akan bacakan potongannya saja daripada hadis tersebut. Rasul SAW bersabda, Innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasyuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiqunal jannah arba'ah wa arba'ah ishtaqatu ilaihimul jannah. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, sungguh telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hari yang dimuliakan. Allah memilih
dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang dimuliakan. Allah memilih dari sekian jumlah wanita, ada 4 wanita yang dimuliakan. Kemudian Allah sudah memilih besok di hari kiamat, di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah belum boleh bersuara lebih tinggi, tapi ngaji di depan jamaah Masjid Al-Hidayah pengennya udah kayak sembuh aja kemarin, diangkat suaranya. Jadi pengennya udah pengennya kayak begitu, tapi fisiknya rupanya belum memungkinkan. Tapi bukan punya penyakit, sudah sembuh, tapi kekuatannya yang tidak boleh. Kalau kata mobil udah tua, gasnya terlalu tinggi, jadi dut bukan lari, malah nggak lari. Mohon maaf. Dari sekian jumlah manusia besok di akhirat, pada saat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil ba'ats, hari dibangkitkan setiap umat manusia, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir, termasuk kita di dalam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dibangunkan, dikumpulkan, hari mahsyar namanya. Maka kita akan nonton ada 4 orang yang diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu masuk ke dalam surga mulianya. Kemudian yang terakhir ada 4 orang yang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bagian daripada orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Abah tidak akan menjelaskan 4 hari yang dimuliakan, tidak akan menjelaskan 4 wanita yang dimuliakan. Wanitanya ada nggak di situ? Nanti mestinya kumpulkan wanita, biar abah ngaji ada 4 wanita yang dimuliakan, biar sifat-sifat wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditiru dan diikuti oleh istri kita. Kemudian ada tidak menceritakan ada 4 orang yang lebih dulu diabsen masuk surga nanti di alam mahsyar, dan tidak akan bercerita tentang 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya nggak akan cukup, insya Allah sampai maghrib baru selesai. Tapi kita akan bercerita wa minasyuhuri arba'ah. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa sajakah itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rajab. Yang pertama adalah bulan Rajab. Wa salasatun mutawalliyah, dan 3 bulan yang berturut-turut urutannya. Apa 4 bulan yang berturut-turut itu? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Kita juga tidak akan bercerita tentang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nanti saja bulan Dzulqa'dah kita cerita tentang Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah kita cerita tentang Dzulhijjah, bulan Muharram kita cerita tentang Muharram. Kita sekarang cerita bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena di bulan Rajab pernah terjadi peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa penting, peristiwa yang menggemparkan dunia, peristiwa yang tidak masuk ke dalam akal sehat manusia, peristiwa yang tidak
pernah terjadi sebelumnya, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa itu hanya dijadikan satu kali saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kapan? Pada malam tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa yang terjadi pada malam tanggal 27 Rajab itu? Peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa Isra wal Mi'raj itu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat kalau dijelaskan juga panjang Bapak, mungkin sampai asar nggak kelar, nggak selesai. Abah akan potong saja. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hamba-Nya. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hamba-Nya itu siapa? Mufassirin bersepakat bahwa yang dimaksud bi abdihi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan pangkatnya Nabi, pangkatnya Rasul, bahkan lebih jauh daripada Nabi dan Rasul. Beliau punya pangkat ulul azmi. Akan tetapi kenapa Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi nabiyhi, subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi ulil azmi? Tidak. Tapi yang disebut subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hamba. Rupanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkat kehambaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan dari 124.000 nabi dan rasul, yang nonjol, yang sempurna dari sifat kehambaannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul punya sifat kehambaan, tapi yang paling sempurna yang memiliki sifat kehambaan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pandangannya pandangan seorang hamba, ucapannya ucapan seorang hamba, gerak-geriknya gerak-gerik seorang hamba. Apa itu hamba? Pembantu. Kalau kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tidak mau pulang. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah, lupa sama istrinya, lupa sama anaknya, lupa sama pekerjaannya. Tumpuan harapan ada pada sosok baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandangannya lembut, sapaannya indah, kemudian belayan tangannya luar biasa. Dan Rasulullah SAW terbiasa ketika datang tamu, siapa saja tamunya tidak dipandang oleh Rasulullah SAW. Mereka orang kaya, mereka berketurunan mulia, mereka orang rendah, tidak sama di hadapan Rasulullah, dilayani oleh Rasulullah. Rasulullah yang menuangkan air ke gelas, Rasulullah yang menyuguhkan air itu kepada tamunya. Bahkan ketika Rasulullah SAW punya makanan, tidak segan-segan sahabat itu disuapi satu persatu, dan Rasul tidak pernah menyuapi dirinya sebelum sahabat itu disuapi oleh Rasulullah SAW. Ini sifat kehambaan. Rupanya sifat kehambaan itu luar biasa mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya seseorang yang sudah sukses ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala disebutnya abid, ahli ibadah. Ahli, orang yang telah sukses mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi abdihi lailan, Allah Subhanahu wa taala telah memberangkatkan kepada hambanya lailan. Lailan itu kata ulama itu menggunakan waktu yang sedikit di waktu malam. Di Indonesia itu malamnya itu 12 jam. Tapi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pakai kata-kata lailan itu waktunya sedikit sekali. Padahal perjalanan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW diteruskan ayatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu 1.500 kilometer. Kalau ditempuh pakai onta pada zaman itu berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Karena pada saat itu tidak ada kendaraan. Ditambah bahwa Rasulullah SAW tidak hanya berjalan. Rasulullah berhenti di 5 hentian karena akan menunjukkan bahwa sholat itu nantinya di 5 waktu. Yang pertama berhenti di Thaibah. Dan pada saat berhenti di Thaibah terjadi sebuah dialog panjang antara Nabi kita Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, wahai Muhammad, ini di mana? Kata Nabi kita tidak tahu, ini Thaibah yang besok akan berubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Karena engkau nanti akan diusir oleh pembesar-pembesar Quraisy dan engkau akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Thaibah. Dan engkau di sini membangun sebuah peradaban Islam yang tinggi sehingga memancarkan hidayah ke seluruh alam, sehingga besok namanya bukan Thaibah lagi, akan tetapi bernama Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah SAW sejak Isra itu sudah dikasih tahu kalau beliau nanti akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di situ diberikan tarbiyah sholat 2 rakaat oleh malaikat Jibril. Sampai di situ tidak. Berangkat lagi kemudian berhenti di Syajarati Musa. Ini ceritanya panjang, bisa 1 jam kalau cerita tentang Syajarati Musa. Karena cerita tentang Syajarati Musa di mana ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda besar Muhammad SAW, ini di mana wahai Muhammad? Kata Nabi tidak tahu. Ini adalah Syajarati Musa, pohon di mana dulu berteduh Nabi Musa alaihissalam. Sejarahnya Nabi Musa alaihissalam karena diinformasikan oleh 40 kahin, 40 dukun kepada Fir'aun laknatullah alaih. Ada seorang laki-laki yang akan lahir yang akan menggantikan posisi Fir'aun laknatullah alaih. Pejabat itu yang paling takut diganti jabatannya. Di sini ada mantan gubernur nggak di sini? Habis waktunya. Kita ingin musyawarah. Kalau sudah begini harus isyraq. Masih 10. Oh, alhamdulillah. Doakan 10 menit selesai, Abang. Karena ini sesungguhnya nggak boleh sepotong-sepotong, halus tuntas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah Nabi Musa itu sudah ditandai bahwa malam ini lahir nih di rumah ini seorang bayi sesuai dengan pemeriksaan para militernya Firaun. Malam itu digedor. Sedangkan ibunya Nabi Musa sudah melahirkan anak. Karena digedor rumahnya, terpaksa dibuka oleh istrinya. Maka pada saat istrinya menggendong anak lewat untuk buka pintu,
maka Allah berikan refleks kepada ibunya. Kemudian Nabi Musa itu terlempar ke dalam pembakaran roti. Dibuka pintu, militer Firaun mencari di setiap pojok, di setiap kamar, tapi tidak ditemukan. Setelah pulang, ibunya Nabi Musa baru ingat, ini anakku tadi disimpan di mana? Dicari sana sini seperti militer Nabi Musa, Nabi Firaun tidak ketemu. Cuma teringat bahwa ini roti sudah matang. Pembakaran roti dulu di zaman Firaun itu bukan pembakaran roti seperti kita, pakai arang besar kayak tungku begitu. Diambil sikup untuk mengambil roti, kan roti juga besar-besar, segede alaihim gambreng. Pas mau diambil roti, terlihat Nabi Musa ada di dalam sana. Akhirnya yang diambil bukan roti oleh sikup, diambil oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada sebesar debu pun luka bakar dalam badan Nabi Musa. Karena seorang yang akan menjadi nabi, walaupun belum jadi nabi, sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya irhas. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya singkat 10 menit. Supaya dibuatkan peti, dilempar ke sungai Nil. Kalau sungai kan hanyut. Ketika dilempar, ini bukan hanyut, melawan arus sehingga masuk ke istana Firaun. Karena Firaun istananya dimasuki oleh sungai Nil, dibuat semacam pemandangan yang indah, tempat mainnya gundik-gundik Firaun. Dulu tuh Firaun tuh nggak boleh ada yang cantik. Kalau yang cantik buat Firaun, yang jelek buat rakyatnya. Jadi Firaun yang berdiri, Marpu'ah sini, situ. Ini ketemu sama Marpu'ah rupanya. Peti itu diserahkan kepada istrinya. Singkat cerita dijadikan anak angkat Firaun. Sudah dewasa, Nabi Musa keluar. Ada yang berantem antara kaum Kipti dengan Bani Israel. Kaum Kipti itu sukunya Firaun, sedangkan Bani Israel adalah sukunya Nabi Musa. Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, Musa anak Israel tolong, lagi dipukul sama kaum Kipti karena sombong-sombong. Begitu. Merasa keturunan raja, suku raja. Oleh Nabi Musa dipisah. Tapi ini kaum Kipti merasa keturunan hebat, melawan sama Nabi Musa. Oleh Nabi Musa dikepret. Tahu kepret? Kira-kira cek orang sademah ngalawan siap gitu. Hati-hati kalau sama kepretan calon nabi, mati kepret, mati. Berita ini sampai ke istana, kaum Kipti suku Firaun dibunuh oleh Nabi Musa, maka diinstruksikan tangkap Musa, bunuh Musa. Terpaksa Nabi Musa berlari sehingga sendalnya hancur, bajunya compang-camping, berteduh di tempat itu. Di sebuah pohon disebutnya Syajarati Musa, yang kemudian mendapatkan istri anak Nabi Syuaib, karena anak Nabi Syuaib mengembala kambing di dekat Syajarati Musa itu. Ini ceritanya panjang, Pak. Panjang ceritanya. Sampai di situ tidak diajarkan sholat 2 rakaat, berhenti lagi di satu tempat namanya Tursina, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ini ceritanya ajib, Pak. Bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu? Diajar 2 rakaat di situ. Kemudian berangkat lagi, berhenti di Bethlehem. Sekarang Bethlehem, kalau dalam kitabnya Abah mendapatkan dalam kitab Ad-Dardir disebutnya Baitul Lahmin, di mana tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Diajarkan sholat 2 rakaat, terakhir tempat kelima sampai di Masjidil Aqsa oleh Allah dengan qadarullah, dengan kekuasaan Allah. 124.000 nabi dan rasul kumpul di sana menyambut kedatangan
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu turun berbondong-bondong malaikat dari langit, membuat sop sejauh mata memandang, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkagum-kagum, terkaget-kaget karena dapat melihat Nabi Adam alaihissalam, nabi-nabi pendahulunya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Di tengah-tengah Nabi merasa ciut, merasa kecil, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membisikkan ke telinga Nabi Muhammad SAW bahwa yang berhak menjadi imam sholat 2 rakaat adalah beliau, makmumnya para nabi, para rasul, para malaikat, termasuk malaikat Jibril sholat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini enggan, malu untuk menjadi imam. Oleh karena perintah Allah tidak ada kata lain sami'na wa ata'na. Imam sholat 2 rakaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, usai sholat 2 rakaat, malaikat Jibril dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala segera bawa keluar. Itu Nabi berdiri di atas sebuah batu, kemudian menjulang ke atas tangga yang terbuat dari emas, dari cahaya berwarna emas. Kemudian bawa kekasihku untuk menghadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berangkat. Akan tetapi atas sesuatu yang ajaib, batu yang diinjak ikut naik, sehingga malaikat Jibril terpaksa menghentikan perjalanannya, kemudian bertanya kepada batu, "Batu, kenapa kamu ikut naik?" Kata batu, "Izinkan aku ikut, ingin mendapatkan kemuliaan dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata malaikat Jibril, "Aku hanya ditugaskan membawa kekasihnya, tidak ditugaskan untuk membawa engkau. Sudah kamu tinggal di sini." Itu batu sampai hari ini enggak turun ke bawah, enggak naik ke atas. Cuma Yahudi Nasrani ini jahat. Itu batu, karena itu kehebatan daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, sekarang di beton bawahnya. Tapi kalau dibongkar sampai hari kiamat, itu batu tidak naik, tidak turun. Kalau punya duit, nanti kita bareng-bareng sama Abah ke sana, nonton itu saja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus naik di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Sis alaihissalam. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat berjumpa itu ada dialog panjang, menyampaikan pengalaman antara seorang nabi dengan seorang nabi, antara seorang rasul dengan seorang rasul. Singkat cerita, disuruh terus naik ke rob-rob, ke mustawan, ke Sidratul Muntaha, bahkan diperlihatkan kepada surga, diperlihatkan kepada neraka. Ini singkat cerita, sampai berjumpa dengan Allah, masuk ke gerbang besar, gerbang indah. Tidak ada gerbang sebesar itu, tidak ada gerbang seindah itu. Pada saat harus masuk ke dalam gerbang tersebut, malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kekasih Allah, pangkat kedudukanku tidak bisa meneruskan perjalanan berikutnya. Hanya pangkat dan kedudukan engkau yang boleh meneruskan perjalanan berikutnya." Hadisnya yang satu ini doib nih, tapi nggak apa-apa, karena hadis doib itu boleh disampaikan kalau bukan untuk hukum. Nabi ini santun, sopan, pada saat mau masuk buka sendal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Muhammad, apa yang kau lakukan? Buka sendal dulu sebelum masuk." Ya, ke masjid aja buka sendal, bagaimana tidak mau masuk ke Sidratul Muntaha? Begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Muhammad, engkau tidak usah buka sendal, karena Sidratul Muntaha aku tidak lebih mulia daripada sendal engkau pakai." Subhanallah. Kalau sendalnya lebih mulia daripada Sidratul Muntaha, kira-kira yang punya sendalnya seperti apa kemuliaan? Begitu. Masuk baginda besar Muhammad SAW, seperti apa Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala.
ini diabadikan di dalam gerakan sholat. Bapak Ibu sekalian, izinkan Abah untuk keluar dari sini, walaupun kaki Abah ini sesungguhnya berat sekali untuk dipakai tasyahud. Jadi Rasulullah SAW seperti ini duduk, tidak mampu memandang Allah. Santun Rasulullah SAW. Karena orang yang rendah ketika berhadapan dengan orang yang tinggi, matanya tidak sanggup menatap orang yang tinggi. Jadi kalau ada santri molotot ka kiaina, ya budak teu adab. Kalau santri yang beradab, tunduk dia, tidak sanggup memandang. Seperti itulah sikap Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Jadi kalau ada seorang yang sholat tidak merasakan pada saat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tasyahud awal maupun tasyahud akhir, enggak jadi sholatnya. Karena 14,5 abad yang silam Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sholatnya Rasulullah ketika tasyahud betul-betul merasakan di hadapannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan ketika kita sholat, apalagi ketika tasyahud, di hadapan kita ada siapa? Siapa? Di hadapan kita ada siapa? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada kita. Pulang selesai diberikan perintah sholat, ini singkat cerita karena waktunya sedikit, pulang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu cepatnya perjalanan lailan, ini sedang mengartikan lailan, sampai di tempat tidur Rasulullah SAW, itu tempat tidurnya masih hangat. Bapak kalau pulang ke rumah, tempat tidur Bapak hangat nggak sekarang? Cemerek cik orang sadeng. Tempat tidur Rasulullah hangat. Artinya perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang cukup panjang, akan tetapi dengan kuasa Allah sangat cepat. Saking cepatnya ulama menggambarkan dulu Nabi Sulaiman itu menginginkan Ratu Balqis dan istananya datang di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditawarkan, siapa yang bisa mendatangkan? Kata Ifrit, sebelum engkau duduk. Ada yang lebih cepat, berdiri seorang waliullah sebelum engkau mengedipkan mata dengan izin Allah. Lebih cepat sebelum duduk, lebih cepat sebelum berkedip. Kata Nabi Sulaiman SAW, sebelum berkedip. Betul, belum mengedipkan mata Nabi Sulaiman, Ratu Balqis sudah ada di depannya. Perjalanan Rasulullah SAW Mi'raj lebih cepat daripada datangnya Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh karenanya ketika datang ke alam dunia ini heboh, ini Muhammad bikin cerita apa lagi? Kemarin ngaku jadi nabi, jadi rasul, sekarang ngaku berangkat ketemu Tuhannya, katanya malah dari Masjidil Aqsa. Kata Abu Jahal, panggil sini, saya mau tanya, ini Muhammad sudah lebih gila lagi. Kata Abu Jahal pamannya, dipanggil. Di jalan ketemu orang Quraisy. Oh iya Muhammad, saya dapat cerita kamu nih baru berangkat berjumpa dengan Tuhan kamu, katanya dari langit. Betul kata Nabi. Nabi tidak akan pernah bohong, menyampaikan apa yang pernah dialami oleh. Kata orang Quraisy itu, coba kaki kamu diangkat, kata orang itu. Diangkat. Nah ini sebelah nggak usah turun, satu lagi diangkat, bisa nggak kira-kira? Kata Rasulullah, nggak bisa. Begitu. Itu tertawa terbahak-bahak, Muhammad, bagaimana kamu bisa menuju langit berjumpa dengan Tuhan kamu, sejengkal kamu berpisah dengan bumi sudah tidak bisa. Bullshit lah kira-kira kalau kata orang kita, bohong kamu. Akhirnya laporan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, karena berangkat dengan Sayyidina Ali. Ali untuk menjawab orang ini kira-kira bagaimana? Langsung dicabut pedangnya, dipegang kepalanya,
dipotong leher. Kaget Rasulullah, Ali, kenapa kamu bunuh orang itu? Orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra wa Mi'raj harus dibunuh. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Mana bedog? Hati-hati Pak. Jadi orang sadeng mah puncit we. Kalau sudah tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana kita bisa tidak percaya? Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan waktu. Buat Allah kecil, betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ayyakula lahu kun fayakun. Buat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memerintahkan suatu perintah ibadah yang bernama sholat memakai latar belakang peristiwa yang sangat hebat, yang sangat menghebohkan itu? Kenapa? Cukup menurunkan malaikat Jibril, aqimus sholat, selesai. Tapi kenapa pemakai latar belakang sejarah seperti itu? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa sholat itu adalah penting. Sholat itu adalah agung. Sholat itu adalah mulia. Sholat itu adalah hebat. Sehingga memakai latar belakang sejarah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat hebat, agar orang-orang tahu terhadap kemuliaan sholat. Salah satu kemuliaannya Abah ingin sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Idza saluhat salat sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Nanti di hari kiamat, setelah manusia dikumpulkan semuanya termasuk kita di dalam, nanti amal-amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, yang pertama akan dihisab sebelum amal-amal yang lain adalah amal ibadah salat dulu. Idza saluhat, beres amalan salat, semua amal-amal kebaikan kecil besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, rusak salatnya, seluruh amal yang kecil yang besar, padahal bangun masjid di mana-mana, fakir miskin disantuni, haji umroh setiap tahun, hartanya dihabiskan untuk kepentingan agama, tapi rusak sholatnya, amal itu haba'an mansura, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah Subhanahu wa taala melatar belakangi sejarah sholat dengan sesuatu yang sangat hebat, agar kita menganggap hebat kepada sholat. Ada 12 hikmah daripada sholat. Ini baru salah satu. Kalau boleh kita teruskan di waktu-waktu yang akan datang. Untuk hari ini itu aja dulu. Mudah-mudahan semua diberikan pencerahan dengan yang sedikit ini, sehingga dari mulai hari ini kita, istri kita, anak-anak kita jangan pernah meninggalkan sholat. Amal-amal yang lain tidak ada artinya kalau sholat kita abaikan, apalagi kita meninggalkan sholat 5 waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya Allah, jadikan kami yang duduk dalam majlis ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendirikan sholat sampai akhir hayat kami, dan kemudian Engkau dengan sholat jadikan kami hamba-hamba Engkau yang husnul khatimah. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.